Renungan pada hari ini diambil dari kitab Yesaya. Demikian firman Tuhan yang disampaikan di dalam Yesaya 55 ayat 2. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Konsumerisme merupakan pandangan yang mendorong manusia untuk menjalankan proses konsumsi barang dan jasa hasil produksi dengan berlebihan secara sadar dan berkelanjutan. Konsumerisme menyebabkan orang melakukan konsumsi bukan lagi karena kebutuhan, tetapi karena keinginan. Seorang yang konsumtif berupaya memperoleh kepuasan tertinggi dalam hidup dari tindakan konsumsi yang dilakukannya. Seorang yang konsumtif membangun identitas dirinya dari tindakan konsumsi yang dilakukannya. Seorang yang konsumtif berupaya memperoleh rasa aman dari banyaknya barang yang dimilikinya. Konsumerisme mengajak orang memberikan kenikmatan jasmani berlebih dalam berbagai wujudnya dan memuaskan mata indrawi melalui pengalaman menyenangkan hingga yang spektakuler. Konsumerisme mengajarkan bahwa kehidupan yang lebih baik dan berkualitas akan didapatkan jika menggunakan produk dengan merek tertentu. Konsumerisme mengajak umat manusia untuk memuaskan keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup tanpa disadari. Iklan bukan hanya aktivitas menyampaikan informasi bahwa produk tertentu tersedia di pasar, tetapi menjadi media untuk mengubah persepsi manusia tentang diri dan kehidupan. Iklan berkelanjutan mendorong orang membangun identitas diri dan arah hidupnya berdasarkan tindakan konsumtif yang dilakukannya. Konsumerisme menghasilkan ketamakan, hasrat berkelanjutan untuk memiliki barang dan uang lebih banyak dari yang diperlukan. Konsumerisme mendorong terciptanya budaya tamak yang dianggap wajar oleh masyarakat. Ketika orang dibesarkan di dalam lingkungan masyarakat yang berupaya memperoleh kepuasan tertinggi dalam hidup dari tindakan konsumsi yang dilakukannya, orang akan menganggap bahwa kehidupan memang seharusnya begitu. Ketika orang dibesarkan di dalam lingkungan masyarakat yang berupaya memperoleh rasa aman dari banyaknya barang yang dimilikinya, orang akan menganggap bahwa kehidupan memang seharusnya seperti itu. Karena mendorong orang untuk terus mengkonsumsi berbagai produk yang ditawarkan, orang melakukan konsumsi bukan lagi karena kebutuhan, tetapi karena mengikuti tren yang ada. Bahkan orang tidak bisa lagi membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Kemudian ketika penghasilannya tidak cukup membiayai tindakan konsumsi berbagai barang dan jasa yang diinginkan, orang telah masuk ke dalam persoalan keuangan. Ketika pola hidup konsumtif tetap dilanjutkannya, sementara penghasilannya tidak bertambah, orang akan segera terjerat di dalam persoalan keuangan berat berkelanjutan. Karena itu, ketika sekumpulan orang percaya masuk ke dalam pola hidup konsumtif, Allah bertanya, "Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan?" Mengapa orang menggunakan penghasilan yang diperoleh dengan susah payah untuk sesuatu yang hanya memuaskan keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup sesaat? Orang percaya adalah orang berdosa yang mendapatkan karunia kehidupan kekal dengan ditarik datang kepada Yesus Kristus. Orang percaya tidak bisa hidup serupa dengan warga dunia. Orang percaya tidak bisa hidup dalam balutan pandangan konsumerisme yang menguasai hati dan pikirannya tanpa disadari. Karena itu Allah meminta supaya setiap orang percaya tidak menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi diperbarui akal budinya, sehingga dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Tanpa pembaruan pola berpikirnya, orang percaya akan menjadi sama dengan warga dunia. Tanpa pembaruan pola berpikir yang dimiliki, manusia akan menempatkan yang utama menjadi pelengkap dan pemanis kehidupan, dan menempatkan yang seharusnya menjadi penghias kehidupan menjadi yang utama di dalam hidupnya yang singkat. Orang percaya harus hidup dengan cara yang berbeda dengan warga dunia. Orang percaya harus membiarkan berbagai sisi hidupnya, termasuk cara pandangnya dalam keuangan,
diatur oleh Roh Kudus, supaya semakin selaras dengan rancangan Sang Pencipta kehidupan. Orang percaya harus mengatur ulang caranya mengelola keuangan. Prinsip dasar di dalam mengelola keuangan dengan benar adalah mencukupkan diri. Mencukupkan diri berarti membuat penghasilannya, berapapun itu, cukup. Itu berarti mengatur supaya jumlah uang yang dikonsumsi lebih sedikit dari penghasilan yang diterima. Mengkonsumsi dalam jumlah lebih rendah dari penghasilan yang diperoleh. Mencukupkan diri berkaitan erat dengan keputusan untuk mengkonsumsi sesuatu dan tidak mengkonsumsi sesuatu yang lain. Keputusan untuk memilih apa yang dikonsumsi berdasarkan kepada prioritas pengeluaran uang. Membuat prioritas pengeluaran uang adalah memilah dan memilih pengeluaran apa yang harus didahulukan, ditunda, dan dibatalkan. Penetapan prioritas pengeluaran uang dilakukan dengan memilah antara kebutuhan dan keinginan. Pengeluaran uang yang harus didahulukan adalah memenuhi kebutuhan hidup, sedangkan berbagai keinginan harus ditempatkan di belakang kebutuhan. Jika kebutuhan hidup telah terpenuhi, baru bisa menggunakan uang untuk memperoleh berbagai keinginan. Kebutuhan adalah apa yang diperlukan manusia supaya tetap hidup. Ketiadaan apa yang diperlukan manusia akan membuat kehidupannya terancam. Ketiadaan apa yang diperlukan manusia dalam jangka panjang akan membuat manusia mengalami kematian jasmani. Kebutuhan berbeda dengan keinginan. Keinginan merupakan dorongan untuk memiliki atau melakukan sesuatu. Tuhan adalah pencipta alam semesta dan segala isinya, termasuk manusia. Tuhan yang merancang manusia menjadi makhluk hidup seperti yang terlihat saat ini. Tuhan yang menenun manusia sejak di dalam kandungan ibu. Tuhan mengerti manusia lebih baik dari manusia itu sendiri. Tuhan memahami setiap orang lebih baik dari orang itu sendiri, termasuk memahami apa yang diperlukan setiap orang di dalam hidupnya. Jika Tuhan pencipta dan penenun manusia mengatakan asal ada makanan dan pakaian cukuplah, berarti itu memang cukup. Makanan merupakan kebutuhan paling dasar bagi kehidupan. Tanpa makanan, manusia akan mati. Pakaian diperlukan untuk menutupi tubuh manusia supaya terlihat lebih indah dan sopan sesuai dengan budaya yang baik. Dengan mengatakan itu, Allah ingin menunjukkan bahwa sebenarnya manusia memerlukan sedikit di dalam hidupnya. Dengan mengatakan bahwa asal kebutuhan dasarnya terpenuhi, keberlangsungan hidup manusia akan berjalan dengan baik. Menata ulang hidup, termasuk aspek keuangan, sesuai dengan rancangan Sang Pencipta kehidupan, akan membawa manusia kepada damai sejahtera kehidupan yang dirancang Allah. Hidup di dalam hubungan yang telah dipulihkan dengan Allah, berarti berjalan bersama Allah di jalan benar kehidupan yang disiapkannya bagi orang percaya. Berjalan bersama Allah memerlukan cinta dan kesetiaan, serta kepercayaan kepada Allah. Percaya bahwa Allah akan selalu memelihara hidup anak-anaknya dan memberikan sesuai yang diperlukan anak-anaknya, akan menghasilkan rasa cukup. Rasa cukup akan menghasilkan ucapan syukur yang tulus. Rasa cukup akan membuat orang percaya mengarahkan hati dan pikirannya kepada pertumbuhan pemahamannya terhadap Allah, bukan pertumbuhan penghasilannya. Membiarkan kebenaran Allah memandu dan menguasai kehidupan ekonomi kita akan memerdekakan kita dari belenggu konsumerisme yang menyesakkan jiwa.